Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja dari Purchasing. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai stop sick. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh atau lebih dalam apa itu stop sick. Jadi tujuannya apa sih kita tahu stop sick itu? Jadi stop sick itu adalah klasifikasi dari jenis-jenis kecelakaan kerja. Kenapa kita harus tahu jenis-jenisnya? Jadi pada saat kita di lingkungan kerja itu kan yang paling kita hindari adalah terjadinya accident. Nah, accident ini adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan cedera atau bahkan sampai kehilangan nyawa dan kerugian material. Jadi bisa jadi juga berakibat ke ketiganya itu. Nah, kenapa sih kita harus tahu apa itu stop sick juga? Jadi dalam kita di lingkungan kerja khususnya dan bekerja yang sifatnya tuh di lapangan seperti konstruksi, terus di pabrik seperti itu memang potensi kecelakaan kerjanya itu sangat tinggi. Sehingga jika mengacu pada stop sick dari Toyota, ini biasanya terbagi jadi 6 jenis. Jadi kepanjangan stop sick sendiri itu adalah Safety Toyota Zero Accident Project, dan SIK atau 6 ini adalah klasifikasinya. Nah, klasifikasi stop sick ini sendiri adalah ada A, B, C, D, E, F. Jadi A itu seperti aparatus. Aparatus itu adalah terjepit yang biasanya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan mesin yang berputar, yang bergerak, sehingga kecelakaan kerja yang sering terjadi itu adalah operator atau karyawan yang bekerja berkolaborasi dengan mesin yang mengakibatkan dia mungkin salah satu organ tubuhnya terjepit oleh mesin itu. Nah, lalu yang kedua adalah big heavy. Big heavy ini adalah kecelakaan kerja yang mana dia kejatuhan benda berat dari mungkin pekerjaan yang mengangkat barang menggunakan kren, lalu krennya putus, atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di posisi-posisi di atas, terus ada orang lewat di bawahnya, dia kejatuhan alat. Nah, seperti itu. Jadi biasanya ketika kita sudah tahu ada pekerjaan di situ kan biasanya kita ada warning dilarang lewat sini, seperti itu. Ada pekerjaan proyek. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi C itu car. Car itu kecelakaan kerja yang disebabkan oleh mobilisasi kendaraan. Jadi seumpamanya ada di area kerja itu ada truk atau mungkin forklift. Nah, yang lalu lalang kita biasanya melihat banyak potensi-potensi kecelakaan yang seperti operator atau karyawan lagi lewat, tahu-tahu mungkin kendaraan itu ada blind spot dan dia tertabrak, seperti itu. Sehingga wajib sekali pada saat kita di area kerja itu jalan sesuai dengan marka pejalan kaki, tidak boleh menyeberang sembarangan. Lalu untuk yang selanjutnya adalah D, drop. Drop itu kejatuhan terjatuh dari tempat tinggi. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di tempat ketinggian, nah itu berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Si karyawan itu terjatuh dari tempat yang posisinya tinggi. Umpamanya contoh terjatuh dari tangga, dari scaffolding, seperti itu. Maka wajib sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan aktivitasnya di lantai atas itu menggunakan body harness. Lalu untuk selanjutnya ada E atau elektrik. Itu kecelakaan kerja yang disebabkan oleh sengatan listrik. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan instalasi listrik harus menggunakan APD yang biasanya bahannya dari latex atau karet supaya lebih aman. Sehingga pada saat pekerjaan-pekerjaan yang kita sedang melakukan instalasi listrik di mungkin atap atau plafon, itu menggunakan sepatu karet dan sarung tangan karet, biasanya seperti itu. Lalu ada yang F. F ini itu fire atau kecelakaan kerja yang disebabkan oleh api yang mungkin kebakaran atau benda-benda panas
yang biasanya kita terpapar oleh panas pekerjaan yang menghasilkan temperatur tinggi seperti itu, sehingga kita wajib menggunakan apron, lalu face shield yang memang untuk ketahanan suhu tinggi. Mungkin itu saja dari stop sick dari A, B, C, D, E, F. Jadi aparatus, big heavy, car, drop, electric, dan fire. Jadi dimanapun kita bekerja, apalagi pekerjaan kita itu sifatnya yang di lapangan, entah itu di pabrik, entah itu konstruksi, untuk teman-teman agar berhati-hati karena aksiden itu tidak hanya dari unsafe condition, artinya bukan hanya di lingkungan tapi juga dari unsafe action. Jadi dari kita bisa mengenal lingkungan kerja kita, harusnya kita bisa mapping apa saja sih yang mungkin terjadi sehingga kita lebih hati-hati dalam bekerja. Mungkin itu saja sharing dari saya, dan jika ada ingin berdiskusi silahkan hubungi saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.